Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan soal ujian sekolah kelas 6 SD mata pelajaran matematika. Ini video bagian yang pertama. Soal yang pertama ini penjumlahan sama pengurangan ya. Ini hasilnya soalnya sederhana, gampang, tapi butuh ketelitian. Kita tambah 1, 9, 4, 5, susun ke bawah gini. Kemudian 3, 4, 5, 8, 3458 kita jumlah. 5 tambah 8, 13, nyimpen 1. 1 tambah 4, 5 tambah 5, 10, nyimpan 1. 9 tambah 1, 10 tambah 4, 14, nyimpan 1. 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5. Kemudian dikurangi 4, 1, 5, 8. Nah, hati-hati ini pengurangan. 3 kurangi 8 tidak bisa, menjadi 13. Ini pinjam di depannya ya. 13 kurangi 8 itu 5. Ini 0 kurang 5 tidak bisa. 10 ya, 10 karena pinjam 1 masih 9, dipinjam yang tadi 1 di sini. Masih 9. 9 kurangi 5, 4. Ini masih 3. 3 kurangi 1, 2. Kemudian ini 5 kurangi 4, 1. 1245. Jawabannya adalah yang B. Caranya seperti itu. Cuma butuh ketelitian saja. Kemudian nomor 2, ruang rapat disediakan kursi yang ditata setiap baris sama banyak. Pak Adi mengikuti rapat duduk pada baris keempat dari depan. Nah, kita hitung ini. Baris 4 dari depan 1, 2, 3, 4. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4 begini. Dari depan dan kelima dari belakang. Ini nomor 5 dari belakang. Hitungnya dari sini juga gak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari belakang dia nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti barisnya kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma ada 8 baris ke belakang. Jadi kalau ngitung dari depan ini dia nomor 4. Kalau ngitung dari belakang dia nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang di sebelah kanan Pak Adi terdapat 5 kursi. Sebelah kanan di sini ya. Di sebelah kanannya ada 5 kursi. Kemudian sedangkan di sebelah kiri terdapat 4 kursi. 4. Nah, di sebelah kanannya ada 5, di sebelah kiri ada 4, berarti ada 10 baris. Jadi gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 gini kursinya ya. Nah, di sini berarti Pak Adi di sebelah kanannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sebelah kirinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 10 kursi yang ke samping. Jadi ini 10, ke bawahnya ada 8. Nah, berarti 8 dikali 10, kursinya semuanya ada 80 kursi. Oke ya, barisnya ada 8, kanan kirinya itu ada 10. 8 kali 10, 80 kursi. Ternyata masih terdapat 5 kursi yang tidak ditempati. Berarti 80 itu tidak ditempati 5. Berarti masih ada 75. Banyak peserta rapat yang hadir adalah 75 orang. Caranya seperti itu. Nomor 3 hasil. Nah, ini tanda double-double itu caranya kita tulis dulu ya. Nah, min itu ketemunya jadi plus. Jadi kalau negatif digabung jadi 1 itu jadi plus. Kalau satunya plus, satunya min, itu jadi min. Jadi plus sama min itu negatif ya. Ini juga min. Kalau sama tandanya sama-sama negatif atau sama-sama positif, itu jadi positif. Kalau tandanya beda, negatif positif atau positif negatif, itu menjadi negatif atau min. Jadi double ini min jadi plus 6, 1, 4. Kemudian plus min karena tandanya beda jadi min 7, 5, 1. Terus caranya bagaimana? Tanda yang sama ditambah, ini sama ini dijumlahkan, tanda yang beda nanti dikurangi. Jadi 476 ditambah dengan 751. Ini dijumlah. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 5, 12, 9, 1. 7 tambah 1, 8 tambah 4, 12. Tapi tandanya negatif. Oke, berarti ini sama dengan negatif 1, 2, 2, 7. Terus positif ini plus 6, 1, 4. Dan tandanya beda ini dikurangi. 1, 2, 2, 7 dikurangi 6, 1, 4. Dikurangi 7 kurangi 4, 3. 2 kurangi 1, 1.
2 kurangi 6 tidak bisa, 12 kurangi 6 6. Nah, sama dengan 6 1 3. Tapi tandanya negatif. Kenapa? Karena yang lebih besar itu yang negatif, maka hasilnya adalah negatif 6 1 3. Jawabannya adalah yang C. Caranya seperti itu ya. Nomor 4 FPB. Nah, ini kalau pilihan gandanya itu model seperti ini, berarti kita menggunakan pohon faktor. 48 difaktorkan menjadi 2, dibagi 2 menjadi 24, bagi 2 12, dibagi 2 6, dibagi 2 dapat 3. Sedangkan kalau 72 dibagi 2 36, dibagi 2 18, bagi 2 9, bagi 2 tidak bisa, tapi bagi 3 bisa, 33. Kemudian satunya 96, bagi 2 itu 48. Oh, sudah sama kayak ini ya. Bagi 2 24, bagi 2 12, bagi 2 6, bagi 2 3. 48 itu sama dengan 2-nya ada berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 2-nya pangkat 4 dikali ada 3. Kemudian kalau 72 itu 2-nya ada 1 2 3. 2-nya ada 3 dikali 3-nya ada 2, 3 pangkat 2. Sedangkan 96 2-nya ada 1 2 3 4 5. 2-nya ada 5 kali 3-nya ada 1. Gini. Nah, kalau KPK diambil yang besar kemudian semuanya ditulis. Kalau KPK diambil yang besar 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 5 berarti diambil 2 pangkat 5. Kemudian yang ada 3, 3 pangkat 2, 3 berarti 3 pangkat 2. Itu adalah KPK. Kalau pertanyaan adalah KPK. Misalkan di sini ada 5 misalkan. Berarti ini dikali 5 dikali misalkan di sini ada 7, maka di sini kali 7. Jadi semuanya ditulis yang beda-beda ini, kemudian yang sama diambil yang besar, itu adalah KPK. Oke. Nah, kalau FPB itu hanya diambil yang sama saja, tapi yang diambil kecil. FPB diambil yang sama tapi yang kecil. 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 5 berarti yang kecil ini. 2 pangkat 3, kemudian 3, 3 pangkat 2, 3 berarti ini atau ini. Nah, begitu. 2 pangkat 3 dikali 3. Nih, jawabannya adalah 2 pangkat 3 kali 3 itu adalah FPB. Misalkan di sini ada 5, di sini ada 7 juga, tetap 5 sama 7 nggak diambil. Kenapa? Karena di sini tidak ada. 5 di sini ini ada, ini tidak ada, tidak ada. 7 juga seperti itu. Misalkan ini misalkan. Oke, caranya seperti itu KPK sama FPB dengan pohon faktor. Detailnya ada di video saya yang lain tentang KPK dan FPB pohon faktor. Nomor 5, Alia, Bella, dan Cinta berlatih menari di sanggar yang sama. Mereka bertiga berlatih menari bersama pada tanggal 14 Februari 2022. 14/2022. Oke. Ini tahun bukan tahun kabisat ya, artinya Februarinya cuma ada 28. Tahun kabisat itu yang bisa dibagi 4. Misalkan 2020. Ini itu Februarinya ada 29. 29 Februari ada. Namanya kabisat. Tahun 2016 yang bisa dibagi 4. Pas dibagi 4 itu pas atau merupakan kelipatan dari 4. 2016. Nanti ada lagi 2024. Nanti ini juga kabisat, Februarinya ada 29. Tapi kalau 2022 itu Februarinya cuma ada 28. Alia berlatih menari setiap 5 hari sekali. Bella A-nya ya, Alia itu 5 hari sekali, Bella 8 hari sekali, Cinta 4 hari sekali. Oke. Mereka bertiga bersepakat berlatih menari mundur seminggu dari jadwal yang sudah ditentukan. Mereka bertiga berlatih menari bersama untuk kedua kalinya tanggal berapa. Nah, kita mencari apa namanya ini, bukan FPB tapi KPK, kelipatan dari ini semua. 8 sama 4 itu KPK-nya 8, berarti kita cuma nyari ini. 5 sama 8 KPK-nya adalah 40 ya. Jadi KPK dari ini ABC itu KPK-nya adalah 40. Kalau di urut kelipatan gini ya, 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45, nanti ketemunya di 40. 8, 16, 24, 32 tambah 8, 40. Sama. Ini juga sama, ini 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Nah, ini adalah KPK. Jadi mereka akan ketemu setiap 40 hari sekali, 40 hari sekali. Tapi masalahnya mereka itu pertemuan yang sudah sesuai ini kemudian mundur 1 minggunya dari jadwalnya. Kita cek jadwal untuk ketemunya ya. Jadi pertama dari tanggal 14 Februari, Februari kemudian sampai 28 itu 14 hari. Nah, ini 14 hari sampai berapa ya, 28 Februari. Kemudian ini 14 hari ya, 14 hari. Kemudian Maret itu ada Januari, Februari, Maret ada 31. Maret itu usianya ada 31 hari. Oke. Karena mereka kelipatannya 40, berarti kalau ditambah 31 ini kan masih berapa ini? 5, 45, lebih. Oke. Berarti sampai berapa ini? 40 dikurangi 14 itu berapa? 6, 3, 26 ya. Sampai tanggal 26 Maret itu mereka ketemu. Tanggal 26 Maret. Ini pas 40 hari. 26 tambah 14 itu 40 hari. Nah, begini. Jadwalnya aslinya 26 Maret. Oke. Tapi mereka mundur seminggu. Jadi 26 Maret ditambah seminggu lagi. Jadi 26, 27, 28, 29, 30, 31 usianya Maret itu 1 nih ya. Kita cek ya, ini mundur 1 minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanggal 2, 7. Nah, ini berarti mereka menari bersama lagi tanggal 2 April 2022. Jawabannya adalah yang C. Nah, caranya seperti itu. Soal berikutnya pecahan ini ya, pecahan campuran, pengurangan, penjumlahan. Ada beberapa cara ya. Salah satu caranya itu kita pisahkan. 7 4/5 itu sama dengan 7 tambah 4/5. Kemudian 3/4 itu 3 ditambah 3/4. Nah, gitu. Kemudian 3/2 ya 3/2 ya. Sekarang ini tandanya, atau misalkan kalau bingung ya kita jadikan pecahan biasa. Ini menjadi cara yang lainnya aja, yang umum aja ya, yang umum digunakan. 7 kali 5 35, 35 tambah 4. Jadi ini dikalikan ke sini kemudian ditambah 4 menjadi 39/5. Kemudian ini 3 kali 4 12, 12 tambah 3. Jadi ini dikali kemudian ditambah sana 15 pernya per 4. Kemudian satunya itu 3/2, tetap 3/2. Nah, biar sama penyebutnya, atau saya tulis dulu ya. 39/5 dikurangi 15/4 ditambah 3/2. 542. KPK-nya adalah 20. Nah, begini. Berarti 5 ke 20 itu kali 4, atau 20 bagi 5 kan 4, 4 kali di atasnya 39 kali 4 156. Kemudian yang ini ke sini kan kali 5, atau ini 4 ke 20 dikali 5, berarti atas juga dikali 5. Nah, ini tadi kali 4, berarti atas kali 4 itu sudah. 15 kali 5 itu 75. Kemudian 2 ke 20 itu kali 10. Maka ini juga kali 10 menjadi
30. Sudah. 156 dikurangi 75, ini 1, ini 8, ditambah 30. 1, ini 11, berarti 111 per 20. Ini adalah hasilnya. Kalau kita rubah menjadi pecahan campuran dibagi, dapat 5. 5 kali 20 itu 100, begini. Sisanya adalah 11 per 20. Berarti ini sama dengan 5, 11 per 20. 11 ini pernya per sini, per 20 ini. 5 ini hasilnya. 5, 11 per 20, jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, urutkan pecahan dari yang terbesar adalah urutkan pecahan dari yang terbesar. Nah, caranya ya kita rubah menjadi pecahan desimal 4, 7 per 8. Berarti ini 4 ditambah 7 per 8. 7 per 8, kok per 5 per 8. 7 bagi 8 itu dapat 0,70 ya, 70 bagi 8, 64 itu 8. 8 kali 8, 64, dikurangi, kemudian ini 0 kurangi 4, 6 ya. 10 kurangi 4, 6, 60, dapat 7. 7 kali 8, 56. 60 kurangi 56 itu 4. 40 bagi 8, 5. 0,875, berarti 4,875. Kemudian 4,89 tetap ya. Kemudian 484% itu sama dengan 484 per 100. Nah, 100 itu berarti 4,84. 484 bagi 100 itu 4,84. Kemudian 24 per 5. Saya tulis di sini. 24 per 5 itu kita bagi. Dapat 4 kali 5 20, kurangi 4 turun, 4 bagi 5 tidak bisa, 40 bagi 5 8, 8 kali 5 40, berarti ketemu 4,8. Kemudian 97 per 20, 97 dibagi 20 dapat 4. 4 kali 20 itu 80, dikurangi, ini 7, ini 1, 170 itu dapat 6 ya. 6 kali 20, kok 6, dapat 8. 8 kali 20, 160, masih 10, 100 berarti 5, 100. 4, satunya berapa tadi? 97 per 20 itu sama dengan 4,85. Nah, kalau kita urutkan 0, belakang koma ada 3 angka, berarti tinggal tambahin 0 begitu ya caranya. 0, 0, 0, 0. Nah, 3 angka semuanya, ini 3 angka sudah. Kalau urutan dari yang terbesar 4,89 dulu ya, 4,890 ini 4,89. Kalau enggak B ya D. Lalu 4,87 nih. 87 berarti yang 47 per 8, 47 per 8. Sama ini kalau enggak ini sama. Lalu setelah itu 4,85. 850 ini kan 840. Berarti yang ini 97 per 20. Nah, berarti ini yang B 97 per 20 baru 484%, baru 24 per 5. Jawabannya adalah yang B. Caranya gitu, lebih mudah, dijadikan pecahan desimal semuanya. Berikutnya 14 pangkat 3 itu dikali biasa ya. 14 kali 14 kali 14. Nah, perkalian dulu ya. 14 kali 14 itu 196, dikali lagi 14. 6 kali 4 24, 2, 9 kali 4 36, tambah 2 38, 1 kali 4 4 tambah 3 7, kemudian ini 6 9 1 di sebelah, 14 9 1, 17 9 1, 27 4 4.
15 pangkat 3, 15 kali 15 itu 225, dikalikan 15 lagi, 5 kali 5 25 nyemen 2, 2 kali 5 10 tambah 2 12 nyemen 1, 2 kali 5 10 tambah 1 11, benin 5 2 2, 33 75. Kemudian akar pangkat 3 dari 4096. Belakangnya 6 itu kalau 1 ya, 1 kali 1 kali 1, 1 pangkat 3, belakangnya 1, 2 kali 2 kali 2, belakangnya 8 ya, 3 itu belakangnya 7, ini 27. Kalau 4 itu 64 ya, belakangnya 4. Kalau 5 belakangnya 5 pasti ya. Kemudian kalau 6, nah ini belakangnya 6, 6 kali 6 36, 36 kali 6 216 nih. Nah sekarang kalau 4096 berarti kira-kira 16, 16 kali 16 itu 256, dikali lagi 16, 36 nyemen 3, 5 kali 6 30 tambah 3 33 nyemen 3 lagi, 2 kali 6 12, 12 tambah 3 15. Kemudian ini 6 kali 1, ini 1 ya, 16 ini. 6 kali 1 6, 5 kali 1 5, kemudian 2 kali 1 2. Jumlahkan 6 9 10 dan 1 4096 sama ya. Jadi akar pangkat 3 dari ini itu ketemunya adalah 16. Berarti ini ditambah 2744 ditambah 3375 gini, nanti dikurangi 16. 9 11 men 1, 11 men 1 6 dikurangi 16, 3 0 1 6 6 1 0 3. Jawabannya adalah yang D ini ya. Caranya begitu, agak panjang tapi memang harus seperti itu. Soal berikutnya nomor 9, sebuah perusahaan konveksi dapat menjahit 150 potong pakaian selama 6 hari. Jadi kalau 150 pakaian itu sama dengan 6 hari. Kalau 21 hari itu berapa potong gitu ya. Satu potongnya bisa kita cari, atau enggak satu potong 3 potongnya gitu aja enggak apa-apa. Ini saya bagi 2. Nah, ini saudaranya bagi 2. 150 bagi 2 itu 75. Pakaian 6 bagi 2 itu 3 hari. Jadi 3 harinya itu 75. Berarti kalau 1 hari berarti 75 bagi 3 berarti berapa? 25 ya. Jadi 1 hari 25. Berarti ini kalau 1 hari 25, berarti kalau 21 hari tinggal dikali 21 dikali 25. 1 kali 5 5, 2 kali 5 10, 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 5 2 5, 525. Nih 21 hari itu 525 pakaian. Soal berikutnya, Pak Hernung merentangkan tali antara dua tiang yang mempunyai 4 utas tali yang berbeda. Dua tali sama panjang, yakni ada 2 tali ya, 2 tali sama panjang sama dengan 4,67 meter. 2 tali yang lain itu 456 cm berarti 4,56, dan 46,3 desimeter berarti itu 4,63 meter juga. Ini meter ya, semuanya satunya meter. Desimeter ke meter itu naik 1 dibagi 10 menjadi 4,65. Jadi meter, desimeter, sentimeter. Kalau sentimeter ke meter dibagi 100, ini tadi 4,56 ini. Sedangkan ini 4,63. Pak Hernung menyambungkan keempat tali dengan mengikatkan antar ujung tali sepanjang milimeter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Milimeter ke meter. Kenapa kok dijadikan meter? Kenapa? Karena yang diminta nanti terakhirnya adalah bentuknya meter. 190 mm berarti naik ke meter berapa? 1, 2, 3 dibagi 1000, 0,19 meter. Itu sambungannya. Ada 4 utas tali gini ya, berarti 1 2 3
4. Ini panjangnya sama 4,67, ini 4,67, tapi nanti ada yang diikatkan, yaitu mengikatkan antar ujung tali 0,19. Ini dengan ini diikatkan itu 0,19, ini juga 0,19. Ini 0,19, ini juga 0,19. Nah, antar ujung tali ini 0,19 diikatkan. Berarti 0,19 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dikali 6. 9 kali 6, 54. 5, 1 kali 6, 6 tambah 5, 11. Komanya ada 2 di belakang koma, maksud saya ada 2 angka, berarti ini 1,14 meter. Berarti ini sudah terpotong 1,14 meter untuk antar ujung tali. Oke, selanjutnya ia mengikatkan masing-masing ujung tali yang tersambung pada kedua tiang. Dari ini, kemudian ini ada tiangnya ya. Nah, ada tiangnya berapa? Diikatkan berapa? Ikatan dalam tiang masing-masing menggunakan 32 cm. Cm ke meter naik 2, berarti 0,32 di sini juga 0,32. Berarti 0,32, 0,32, 0,64 ya. Ini tambah ini 0,64. Ya, kita jumlahkan, ini 8, ini 7, 1,78. Itu adalah untuk mengikat antar tali, kemudian untuk ke tiang, tali di tiang. Jarak antara kedua tiang tersebut berarti berapa jaraknya di sini sampai sini ya? Pertanyaannya begitu. Nah, berarti ini kita jumlahkan aja. 4,67 dikali 2, saya tulis di sini 4,67 ini ya, dijumlah yang sama. 14 men 1, 12, 13 men 1, 9 berarti ya. 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. Kemudian yang satunya ditambahkan dulu aja, 4,56 ditambah 4,63. Ini 9, 11 men 1, 9 juga. 9,19. Kemudian dijumlahkan ya. 9,34 dengan 9,19. Ini berapa? 13 men 1, 5, 9 tambah 9, 18. Nah, kemudian dikurangi ini yang untuk nali-nali tadi itu 1,78. 8 dikurangi 3 kurangi 8 tidak bisa. 13 kurangi 8 5, ini masih 4 ya. 4 kurangi 7 tidak bisa. 14 kurangi 7 7, ini masih 7. 7 kurangi 1 6. 16,75 itu adalah jaraknya ya. Jaraknya itu berarti 16,75. Ini dia. Jawabannya adalah yang B ya. Demikian untuk pembahasan video ini ya, pembahasan soal-soal ujian sekolah untuk kelas 6 SD. Jika ada pertanyaan, ini video yang pertama. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.